Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelatihan online semuanya. Perkenalkan, nama saya Tata Nasution. Saya salah satu instruktur dari Lembaga Pendidikan Komputer dan Manajemen Aktual yang membindangi bidang desain grafis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal apa itu desain grafis. Sebelumnya, boleh saya bertanya, di sini siapa yang sudah tahu apa itu desain grafis? Boleh dijelaskan apa sih desain grafis itu? Nah, kalau memang kalian tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, mungkin kalian bisa menjelaskan dengan contoh produknya. Kira-kira produk apa sih yang biasa kita lihat hasil-hasil dari desain grafis? Oke, betul. Yang pertama mungkin kalian bisa bilang spanduk, kemudian brosur, leaflet, banner, kemudian ada buku, ada majalah, ada ID card, ada kartu nama, dan lain sebagainya. Itu semua adalah produk dari desain grafis. Nah, sekarang apa sih desain grafis dan pengertian desain grafis itu seperti apa? Pengertian desain grafis sebenarnya itu banyak sekali. Cuman saya singkat menjadi sangat singkat sekali supaya mudah diingat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Jadi intinya, desain grafis adalah sebuah seni komunikasi visual dalam bentuk gambar dan tulisan. Oke, kita ulang ya. Desain grafis adalah sebuah seni komunikasi visual dalam bentuk gambar dan tulisan. Oke, bisa dipahami ya, bisa dicerna ya. Sebuah seni komunikasi visual dalam bentuk gambar dan tulisan. Nah, sebenarnya dasar dari desain grafis itu sendiri adalah merupakan seni rupa. Namun, ada perbedaan yang sangat mendasar antara seni rupa dengan desain grafis. Di mana seni rupa merupakan perwujudan ekspresi dari seorang seniman yang dituangkan dalam sebuah karya yang nantinya dinikmati oleh khalayak ramai. Dan khalayak ramai atau masyarakat umum penikmat seni rupa, mereka tidak berhak mengajukan perubahan atau revisi terhadap karya seni yang dibuat oleh seorang seniman. Belum ada ceritanya seorang masyarakat pengen merevisi dari seorang pelukis, ya. Nah, lalu sedangkan desain grafis merupakan perwujudan keinginan dari klien yang diterjemahkan ke dalam bentuk desain oleh seorang desainer. Nah, dalam hal ini, klien berhak mengajukan revisi ketika desainer salah dalam menerjemahkan keinginannya. Nah, intinya di sini berarti desainer yang baik, desainer grafis yang baik, yang handal adalah mereka yang mampu menerjemahkan keinginan dari klien dengan baik. Oke, kita garis bawahi ya. Jadi intinya pada dasarnya seorang desainer yang handal adalah mereka yang mampu menerjemahkan keinginan dari klien secara baik dan benar, sehingga klien puas terhadap apa yang kita buat atau desain yang kita buat. Seperti itu. Lalu apa fungsi dari desain grafis itu sendiri? Beberapa fungsi dari desain grafis. Yang pertama, desain grafis memiliki fungsi sebagai media komunikasi. Nah, desain grafis menjadi media penyampai pesan dalam bentuk visual yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan kepada target. Contohnya, banyak digunakan oleh pihak kepolisian dalam mengamankan lalu lintas di jalan seperti spanduk-spanduk yang bertulisan seperti ini kan. Nah, ini ada spanduk nih, jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Wes, keren ya. Kemudian ada lagi ini, dilarang ngebut, penggali kubur sudah mudik lebaran. Nah, ini adalah sebuah bentuk contoh dari fungsi komunikasi, fungsi desain grafis sebagai komunikasi. Oke, dimana di sini dalam spanduk ini adalah sebuah bentuk komunikasi visual antara penegak hukum dengan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat berhati-hati dalam berkendara. Fungsi desain grafis adalah sebagai media promosi.
Media promosi dari hasil desain grafis sangat banyak. Di antaranya brosur, banner, leaflet, spanduk, baligo, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah banner promosi dari developer perumahan yang mempromosikan rumahnya dengan bahasa yang dibuat semenarik mungkin sehingga orang mau untuk membaca. Ya, intinya diperlukan kreativitas untuk mengoptimalkan fungsi dari promosi dalam desain grafis. Contoh, ini kan, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini lebih kreatif lagi. Seorang pedagang kaki lima membuat promosi diskon yang sangat kreatif, bertuliskan bawa pacar diskon 5%, bawa istri diskon 10%, bawa istri dan pacar gratis. Nah, ayo, siapa yang mau makan gratis bisa langsung jajan di sana, ya. Asal syaratnya itu bawa istri dan sekaligus bawa pacar. Nah, selanjutnya fungsi desain grafis adalah sebagai media apresiasi seni. Bagi sebagian orang pecinta seni, ya, desain grafis merupakan sarana dalam mengekspresikan jiwanya. Mereka membuat sebuah karya digital, karya seni digital yang menarik dan memanjakan mata yang melihat. Untuk apa? Untuk diapresiasi. Apresiasinya dalam bentuk apa? Apresiasinya bisa dalam bentuk pujian, itu yang sederhana, dalam bentuk penghargaan, ataupun dalam bentuk materi. Nah, jadi fungsi desain grafis yang ketiga adalah sebagai media apresiasi seni, ya. Kemudian fungsi desain grafis yang selanjutnya adalah sebagai media penyalur hobi. Nah, sebagai media penyalur hobi dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, kita tahu bahwasannya jasa desain grafis ini sudah lumrah diperjualbelikan di media sosial maupun di media digital. Banyak platform digital yang menawarkan jasa desain grafis, ya, dan mereka mampu mewadahi para desainer untuk kemudian nanti diperkerjakan di webnya untuk mengerjakan berbagai hal pekerjaan yang berhubungan dengan desain grafis. Banyak sekali webnya, salah satu yang terbesar mungkin saya akan sebutkan di sini adalah freelancer, 1000.com, Fiverr, dan lain sebagainya. Itu adalah web-web yang menyediakan jasa desain grafis. Dan kalau kita sudah menjadi seorang desainer, kita bisa mendaftarkan di sana dan kita bisa freelance di sana. Ternyata pekerjaan menjadi freelancer desain ini sangat menjanjikan untuk saat ini, ya, karena sudah banyak yang sukses dan memiliki penghasilan jutaan rupiah, bahkan sampai ratusan juta rupiah dari hanya sebagai freelancer saja. Itu bisa kalian cek di web Fiverr. Di situ banyak desainer-desainer yang penghasilannya sudah sampai jutaan rupiah per hari. Perharinya sudah sampai jutaan rupiah. Nah, itu yang keempat, ya. Jadi fungsi yang keempat adalah fungsi sebagai media penyalur hobi dan juga mengaruk fungsi pundi-pundi rupiah. Menghasilkan pundi-pundi rupiah. Fungsi selanjutnya adalah fungsi keindahan. Jadi fungsi desain grafis yang selanjutnya adalah fungsi keindahan. Nah, baik, kita akan bandingkan dua gambar mengenai informasi ujian di sekolah. Nah, kita akan lihat dulu gambar yang pertama, ini berikut. Nah, ini gambar yang pertama, tulisannya harap senang ujian. Harap senang ada ujian. Nah, ini tulisannya biasa, ya, tidak ada variasinya. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua ini adalah tulisannya selamat datang peserta dan pengawas ujian madrasah bla 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 dan sebagainya. Kira-kira mana dari dua spanduk yang barusan saya perlihatkan itu yang paling menarik? Oke, tentunya yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena yang kedua itu telah dikasih sentuhan seni dari desain grafis. Ya, tadi kan kita sudah kenal bahwasanya desain grafis itu adalah sebuah seni,
komunikasi visual dalam bentuk gambar dan tulisan. Nah, di sini ada gambar, di desain 2 itu ada gambar, ada tulisan yang diatur sedemikian rupa sehingga menarik dan enak untuk dilihat. Oke, seperti itu. Itu adalah fungsi dari desain grafis. Setelah kita mengenal apa itu desain grafis, kemudian kita mengenal fungsinya, fungsi dari desain grafis tadi ada beberapa, diantaranya adalah sebagai media komunikasi, sebagai media promosi, sebagai media apresiasi seni, sebagai media penyalur hobi, ya, dan mendapatkan pundi-pundi rupiah, kemudian juga sebagai media keindahan, ya, untuk menciptakan keindahan. Nah, selain itu, perlu diketahui oleh semuanya bahwasannya desain grafis ini mengenal 2 format gambar, yaitu yang pertama adalah format gambar berbasis vektor, yang kedua adalah format gambar berbasis raster atau bitmap. Nah, vektor adalah gambar yang dibentuk dari gabungan titik dan garis yang membentuk sebuah objek. Sedangkan bitmap adalah representasi dari citra grafis yang dibentuk dari piksel atau bisa dibilang titik warna dalam kerapatan tertentu. Nah, perbedaan dari keduanya, perbedaan dari vektor dan bitmap diantaranya adalah dari segi ukuran. Yang pertama dari segi ukuran. Dari segi ukuran, itu vektor atau gambar berbasis vektor jauh lebih kecil dibandingkan gambar berbasis bitmap. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari segi perbesaran atau zoom. Nah, gambar vektor ketika diperbesar maupun diperkecil itu tidak akan pecah gambarnya atau tidak akan buram. Sedangkan gambar bitmap ketika diperbesar melebihi resolusinya, maka dia akan pecah. Seperti itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga dari susunan gambarnya, di mana gambar vektor itu tersusun dari objek geometris dan dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Sedangkan gambar bitmap tersusun dari piksel atau titik warna persatuan luas. Ya. Dan yang keempat, dilihat dari segi sifatnya, gambar vektor itu tidak dipengaruhi oleh resolusi, bebas, ya, resolusinya. Sedangkan gambar bitmap itu dipengaruhi oleh resolusi. Resolusi sangat berpengaruh terhadap gambar bitmap. Nah, resolusi ini adalah jumlah titik persatuan luas. Jadi semakin banyak titiknya dalam suatu luas tertentu, maka akan semakin besar resolusinya. Ketika resolusinya semakin besar, maka gambar itu akan semakin jelas, tajam, dan tidak pudar. Ya, oke. Selanjutnya yang kelima, dilihat dari segi kegunaannya. Gambar vektor digunakan dalam hal pembuatan logo, ya, atau gambar-gambar yang memerlukan lakukan dan sebagainya. Biasanya untuk vektor itu biasa digunakan untuk logo. Kemudian kalau bitmap itu biasa kita gunakan untuk foto, ya, atau pengeditan foto. Nah, dari sinilah kita kenal ada 2 software, yaitu ada software yang berbasis vektor dan ada software yang berbasis bitmap. Nah, software yang berbasis vektor diantaranya adalah CorelDRAW, mungkin kalian sudah tahu, Adobe Illustrator, kemudian Adobe Freehand. Yang kedua, tadi ada juga software yang berbasis bitmap atau raster. Nah, software yang berbasis bitmap diantaranya adalah Paint, Adobe Photoshop, kemudian Corel Photopen, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ada 2 ranah juga, ada yang berbasis vektor, ya, di dalam desain grafis itu ada yang berbasis vektor, kemudian ada yang berbasis bitmap. Softwarenya juga dibagi dalam 2 bagian, ada software yang berbasis vektor dan ada software yang berbasis bitmap. Software yang berbasis vektor diantaranya tadi CorelDRAW sama Adobe Illustrator, Adobe Freehand juga. Kemudian untuk software yang berbasis bitmap, contohnya Paint, Corel Photopen, dan Adobe Photoshop. Demikian materi pertama kita pada pertemuan kali ini.
Semoga yang saya sampaikan barusan itu dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian, karena nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini sudah dipahami, sehingga ketika lanjut ke pertemuan berikutnya, maka kalian akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dalam ucapan, dalam kata-kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.